Oke, jadi untuk yang sudah punya file ini, siapa yang sudah punya dan sudah terinstall? Sudah ya? Masnya? Mas baju kotak-kotak sudah? Belum. Download ini? Download belum. Oke. Jadi nanti kalau misalnya belum ada, boleh pakai teks yang lain. Kalau yang sudah ada, ini silakan di blok semua, Ctrl A. Select all. Jadi shortcutnya select all itu Ctrl A. Ya, mungkin yang belum ada bisa ikut sama temannya, teman sebelahnya. Oke ya. Jadi di sini kan ada edit, select all. Nah, ini kan ada Ctrl A. Jadi tinggal di Ctrl A, kemudian Ctrl C, copy. Iya. Terus buka Microsoft Word-nya. Ctrl V. Oke. Pastanya di Word, Ctrl V. Ya, di situ tinggal Ctrl V. Saya ulangi ya. Ya, gitu. Ya, jadi dari sini ini saya hapus dulu. Dari sini. Tadi kan gini, Ctrl A. Itu artinya kita blok semua. Terus Ctrl C. Jadi ini copy atau Ctrl C. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Sudah. Semua. Bisa? Gimana Mbak Siska? Sudah? Belum. Kenapa masalahnya? Ini udah. Coba berdua. Itu mouse-nya jangan dua jari. Iya. Kalau dua jari malah nggak bisa. Gimana? Bisa? Ctrl A. Ctrl A. Udah. Ctrl C. Udah terus tapi Bareng megangnya. oh, Keluar biru nggak? Keluar biru nggak tadi? udah. Ctrl C, kemudian buka Microsoft Word. Kenapa bukannya di teks, Miss? Kan di sini ada itu siapa? Apa? Di Di atasnya itu kan teks ada tampilan contoh DB. Kenapa? Oh ya. Kenapa kok? antik nih. Kita kan punya 3 bahan ya di sini ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Yang teks ini untuk belajar Microsoft Word. Yang bagian editing teks. Yang Heartbleed ini kan gambar. Kemudian yang contoh DB ini akan kita pakai di Microsoft Word di pembahasan mailing merge nanti. Jadi nanti kita akan membuat suatu kwitansi otomatis. Jadi kita punya data nama, kemudian NIM-nya, lalu kita punya kwitansi. Lah, biar kita nggak nulisi satu-satu namanya, kita tinggal nge-load database-nya gitu. Jadi kita selesaikan dulu yang bagian text formatting, kalau sudah kita masuk ke yang mailing merge gitu. Mbak, sudah bisa dipaste? Coba dibantu sama temannya. Bisa lompat. Sabar Mas, Intel Atom. Oke ya. 2007 diganti 2013 Mbak. Ya, nanti diganti 2013 saja. Tapi kalau sekarang waktunya habis, Mas. Ya, nimbrung 2013. Iya. 2013 belum ada. Ada, saya punya. Kalau ini gimana nih 2013? Oh, enggak kuat dengan Enggak kuat ya. 2010 aja dia udah kerja keras. Saya nggak yakin 2013. Keyboard. Ini kayaknya rusak, jadi iya pakai keyboard yang ini. Punya enggak? Mas nanti kalau keluar sampai tutup pintunya ya. Oh ya. Minusnya.
Sudah ada Microsoft Office-nya belum, Mas? Oke. Miss, ini untuk extra Iya. file ya? Iya. Extract files. Iya. Tapi Excel ya keluarnya? Ada 3. Jadi ada Excel, ada yang lain. Akhirnya Udah, terus kontrol C. Maksudnya di sini ada Excel. Hilang balik. Yes. Di ekstrak ke dalam satu folder, Mas. Bentar, caranya Berarti seperti ini. kamu ini harus lepasin. Lalu balik. Udah lepasin. Terus kontrol C ya. Sekarang dari sini. Kontrol C. Oke ya. Terus Office-nya tadi masih error ya? Nggak mau ya karena register. Iya, ini nggak jadi nih canceling. Jadi karena tadi yang error tadi loh, Mas. Iya. Tapi kan ada kan yang 2013 sama Bisa sih pakai Iya, aja. Iya, dibuka pakai masih yang bisa ini. dong. Dan kenapa install itu tambah berat, Mas? Enggak, maksudnya yang dia 2013-nya itu mau dibuang tapi mau install Tapi belum tapi di-uninstall. belum ya Oh. makanya nggak kuat dia. Sebenarnya sampai juga gitu. Sekarang yang ini Kamu cancel ada aja. itu, Pakai dulu yang 2013. Excel aja nggak bisa. Coba saya cek ya. Kasih kembang setaman dulu. Ya Robi. Berarti kayak buku itu disusun ya? Hah? Kayak buku itu ditumpuk. Oh bukan ini, maksudnya daya kerjanya kayak kita terus bayar. makan ya. Kita makan 1 sendok belum di Telan. telan dikasih lagi kan nggak bisa nolong. Maksudnya buka yang Ini yang mana? Office 2010 aja sudah. Ini yang mana? Yang Ini. teks. Oh, teks. Iya. Yang tadi kayak Tak kira belum ada, Mas. Sudah Sudah ada ketambah. Aduh. di kopi. Oke. Mbaknya sudah berhasil? Udah. Oke. Mbak Siska gimana? Ini mau ngonekin wifi. Itu tadi gimana? Nanti aja ya gimana kalau ya, udah. bahannya ada belum ada ya bahan. Ada. Coba copy dari Mbak yang Mbak tadi yang siapa lupa? Mbak Yuli. Mbak Yuli ya, copy dari Mbak Yuli aja dari flash disk. Coba. Ya. Apa? Itu udah ada Microsoft Office-nya apa? Aku udah Ada. Ada loh. Ada. Berapa? Iya kan maksudnya pengen buka Edmodo. Iya, untuk yang buka Edmodo nanti aja nggak apa-apa. Ya udah ya nanti aja. Iya, nanti aja. Jadi untuk yang Oh itu yang halo. Gimana? enggak belum lah. Itu 2010. 13. Ya. Ya inilah Lemot kan, Mas? orang kecil pengen jadi naik tingkat nggak Oke, nggak apa-apa. Jadi yang sudah punya teksnya bisa di copy di sini ya. Kalau yang nggak punya, ketik aja sembarang. Jadi kayak gini, yang misalnya nggak bisa download, ketik aja sembarang terserah apapun huruf. Iya, yang penting kita formattingnya nanti kayak gimana, nah kayak gini, kayak gitu ya. Nah, terus sekarang kita mau memformat teks ini. Caranya gimana? Kita blok dulu semua atau klik Ctrl A. Ctrl A. Kemudian kita belajar bagaimana cara membuat rata kanan, rata kiri, dan justify. Nah, di sini kan bisa kita lihat ini nggak rata kan ya? Iya. Yang sebelah kiri. Nah, caranya bagaimana biar rata? Kita bisa klik yang ini. Ada semua? Rata semua ya? Iya, kanan kiri, justify namanya. Oke. Terus kalau misalnya kita ingin membuat, nah yang rata kanan aja. Ini biasanya untuk apa ya? Ini karya sastra biasanya kayak gini ya. Masa kayak gitu? Sebenarnya kalau puisi nggak kayak gitu ya. Puisi kan kayak gini ya. Iya, kayak gitu. Klik apa? Rata kiri. Iya, terus kalau ini untuk apa? Yang ini. Coba ditebak yang tengah ini. Yang ini? Judul. Yang ini? Tak besarin ya. Oh, ternyata bukan itu. Yang ini. Buat judul.
Rata tengah. Namanya rata apa? Center. Iya, ini rata tengah atau center, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau mengubah rataan, pilih yang di sini. Terus bagaimana cara mengubah spasinya? Misalnya, kalau kita bikin artikel kan ada syarat spasinya 1,5. Gimana caranya? Di sini ada ini. Cari gambar yang ada panah atas, panah ke bawah. Iya, ini yang 1.0 itu spasi 1. 1.115 ini ya 1.1 nggak tahu apa namanya. Ini yang 1,5, ini 2. Jadi kita bisa lihat ketika klik di sini langsung muncul di bawahnya kan ya. Ini kayak gitu. Yang umum sih 1.15. Lalu kita biasanya memperhatikan ini. Sebentar, saya cek dulu ya. Coba dilihat, ini kan paragraf 1 ya. Ini paragraf 2. Kalau misalnya kita teliti, di sini jaraknya spasinya nggak terlalu lebar ya. Tapi kenapa kok pas mau dari paragraf 1 ke paragraf yang lain kok lebar? Nah, kalau misalnya kita ingin membuatnya jadi sama, kita klik, kita blok dulu, kemudian ini remove space after paragraph. Jadi ini artinya kita menghapus spasi setelah paragraf. Ya kan, jadinya lebih padat. Kalau misalnya kita tidak menghapus kan lebih lebar jaraknya. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Kemudian kalau misalnya bagaimana cara membuat yang gini yang agak maju? Nah, itu aku mau tanya. Gimana? Biasanya pakai apa? Spasi ya? Tab. Oh, tab. Cuman Tab itu itu kurang melelahkan bagus. sekali. Iya, karena kalau tab itu nanti kalau misalnya ada balat dan numbering dia Jadi balik semula. ya biasanya juga dianggap suatu inden. Ya, jadi gini, Tampilannya kita blok dulu. Misalnya yang dari sini aja yang kita mau majukan. Nah, di beberapa tempat itu nggak ada penggarisnya kan? Nggak ada ya. Gimana memunculinnya? Kita tadi kan di home sini, klik tab view. Tab itu yang ini ya, ini insert, design, page layout, itu namanya tab. Kita klik tab view, klik ruler. Ruler penggaris, jadi biar muncul. Saya pasang charger dulu ya. gimana Di view. Ini tampilan berarti. View itu tampilan. Kita mau menampilkan penggaris ruler. Garis. Oh, itu pakai bahasa Indonesia? Iya. Biasanya bahasanya lucu. Makanya tuh kadang suka aneh malah jadinya. Penggaris, Bingung. kemudian setelan gitu ya. Setelan itu setting. Relat Jawa. Berkas. Akhirnya bisa juga. Lalu kita kan mau membuat Maju. maju ya. Kita blok dulu paragraf yang mana, kemudian kita geser. Nah, kayak gitu. Blok semua Tampilan ya. Inggris gimana? Kenapa? Miss, kalau merubah tampilan bahasa Inggris, saya lebih baik bahasa Inggris daripada Indonesia. Itu waktu nginstalnya kemarin, pilih bahasa apa. Jadi ya di gitu. Tidak. Sabar. Kan habis ini di lem biru. 2013 ini imbang. Ini 2014 loh. Belum ada yang 2014. Adanya Microsoft Office 345 atau lupa saya. Angka-angka berapa gitu. Itu yang baru. Sudah bisa semua? Campur. Dicoba dulu ya. Kita geser kursor pakai apa sih kalau nggak pakai mouse? Kita di sini. Gini. Ditekan terus. Oh iya, di sini kan ada beberapa panah ya. Coba dilihat. Ini panah atas ya. Ini panah atas. Kalau yang kita geser yang atas, jadi yang baris atas sendiri yang pindah, yang geser. Kalau misalnya kita geser yang bawah, Semuanya. yang bawah, yang atas sendiri tertinggal kan. Nah, kalau yang kotak ini semuanya kayak gitu. Ada yang ditanyakan?
Dicoba sendiri sekarang. Bisa ya, tapi ya untuk bikin paragraf ini ya. Oke. Terus kemudian kita ke text formatting lagi. Ini ada kali pribadi, kemudian ini ada angka-angka. Biasanya kalau kita misalnya mau kirim cerpen itu kan ada syarat-syarat. Fontnya apa? FONT. Ada yang tahu font? Font itu yang ini. Teks. Tampilan huruf ya. Iya, biasanya disuruh Times New Roman ya. Iya. Kalau misalnya kita biasanya kan nyuari satu-satu gitu, ya tinggal diketik aja nggak apa-apa nanti keluar Times New Roman gitu. Kita ganti Times New Roman. Ya, kayak gitu bisa. Kemudian hurufnya misalnya 12, tinggal diganti 12. Kayak gitu. Terus misalnya kita mau kasih judul ya, kita kasih judul Heartbleed. Coba diketikkan judulnya Heartbleed. Oh, ini ada contoh. Jadi waktu menambahkan judul ternyata ngekliknya di sini. Jadinya gini ya. Ini namanya header. Jadi kalau misalnya mau keluar dari sini tinggal klik di sini 2 kali di luarnya. Oh, klik di luarnya. Iya. Nah, cara menambahkan judulnya ini yang di pojok sendiri kiri D, di kursornya ditaruh situ kemudian di enter. Terus kita naikkan. Heartbleed kayak gitu ya. Enter. Terus naik. Kursor naik. Iya, terus ini kan tadi agak menjorok. Kalau judul kan nggak menjorok. Tinggal di backspace. Dituliskan judulnya, misalnya ini Heartbleed. Oke. Kemudian kalau judul kan biasanya tebal ya. Bagaimana caranya? Kita tengahkan dulu ya. Kita tengahkan dulu. Kemudian kita tebeli. Caranya namanya ini bold. Bisa pakai Ctrl B. Jadi ngilangin yang header gimana? Ngilangi header yang tadi gini. Double klik di luarnya ini. Kalau di sini nggak bisa di sini. Gitu. Klik di luarnya, klik 2 kali. Sudah ya. Terus cara menambahkan judulnya bagaimana? Klik di sini, kursornya ditaruh di sini, di pojok sendiri, kemudian enter. Enternya 1 kali aja. Terus klik panah atas, dinaikkan ke atas. Nah, gini. Baru ditulis Heartbleed. Oke ya. Nah, untuk menengahkan tadi apa? Menengahkan tadi gimana caranya? Kan tadi sudah ada. Judul. Oh iya. Iya, yang mana coba? Yang ini ya. Udah. Center. Lalu biasanya judul kan lebih besar ya dari huruf yang lain. Bagaimana cara membesarkan huruf? Yang mana? Yang mana? Times font sebelahnya font. Iya, yang ini ya. Misalnya kita ganti 16. Lalu kita pengen dia jadi tebal. Berarti tinggal klik B ini. Gitu. Oke? Nah, Untuk judul Ya. biasanya menggunakannya fontnya apa, terus tampilannya biasanya pakai angka yang berapa ya, umumnya. kayak gitu tergantung sama jenis artikelnya. Oh, gitu. Yang jelas biasanya judul itu lebih kelihatan daripada artikelnya. Kalau di cerpen sih kan tidak ada batasan atau artikel yang lain. Tapi kalau misalnya di skripsi atau apa, biasanya judul itu bold, kemudian hurufnya ukurannya tetap sama, cuman bold aja kayak gitu. Dan biasanya tidak harus di tengah. Tapi kalau judul skripsi harus di tengah dan dia harus jadi caps lock besar semua. Ya, nah caranya gimana? Ini kan kita tadi ngetiknya nggak besar semua ya. Caranya ganti biar besar semua gimana? Ini. Jadi di sini ada uppercase. Jadi besar semua. Kayak gitu. Kalau dibalikin sentence case. Jadi ini ada contohnya. Kalau ini kan besar semua ya, berarti nanti hurufnya jadi besar semua. Kalau ini capitalize each word, berarti nanti di setiap kata nanti hurufnya jadi jadi kayak gini. Nah, kayak gitu. Kayaknya sudah bisa? Sudah. Judulnya juga sudah?
Yang lain sudah? Sudah semua ya. Oke. Terus, lah di sini seperti contoh yang ada di depan ya. Di sini fontnya pakai Times New Roman, yang bawah beda. Terus apakah kita harus ganti satu-satu gitu? Tidak perlu kayak gitu. Kita bisa blok ini, blok sebagian, di blok ya. Kemudian format painter. Ini kayak ngopi formatnya. Terus kita tinggal klikkan di sini. Udah jadi sama semua. Niru sama ini gitu. Terus misalnya, Tapi kan seandainya kalau kita dari pertamanya kita blok semua langsung di iya, bisa kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini, butuh yang Android. Android ini mau kita jadiin miring ya. Setiap Android kita jadiin miring. Nah, ini kan bisa kita langsung format painter, Android. Mana lagi? Berarti satu-satu dong. Ya. Atau enggak gitu, bisa pakai ini, ada cara lain. Control find Android. Oh, salah. Oh, jadi langsung ya, Miss? Iya, nanti ini kita bisa setting. Jadi kita bisa replace. Jadi kalau sudah dapat ini kita bisa replace. Android kita ganti Android, tapi Salah, Miss. ini ada formatting yang lain. Ya, ini format. Saya lupa yang bagian mana, sebentar. Fontnya kita pilih yang italic. Jadi semuanya jadi italic. Kayak gitu, replace all. Jadi ini kita mengganti 6 buah. Oke. Berarti kalau ada, Semuanya jadi miring. ada banyak kata yang sama. Tapi untuk itu, saya nulisnya lebih baik salah. pakai itu ya. Iya. Itu tadi dari mana proses awalnya kita? Dari sebentar. Ini kan saya nulisnya salah ya, Andoir. Iya, makanya Salah kan? salah, Miss. Salah ya. Jadi ini kita mau ganti Android ya ini, Android dan tebal. Jadi kita copy, replace yang ini. Jadi yang mau kita ganti kita tulis di sini. Terus mau kita ganti apa? Kan kita ganti Android ya. Iya. Terus kita ganti tebal ya. Iya. Font bold. Oke. Replace all. Ada 5. Secara otomatis berarti itu ya. Iya. Gitu. Oke. Satu-satu. Oke. Ini yang bagian format font ya. Kalau misalnya mau ganti tulisannya jadi merah, tahu nggak? Oh, Tinggal klik ini kan, Iya. dia jadi merah. Terus ini yang kalau digarisi di tengah. Terus kalau misalnya kita pingin, misalnya ada suatu fungsi gitu ya, bukan fungsi sih, mungkin indeks, misalnya J1, satunya kecil, gimana caranya? Ini di blok satunya, klik ini. Oh, Ya, ada nggak di situ? Kalau yang format yang gini ada Dua. dua di atas. Itu nanti namanya equation. Ada khusus sendiri. Jadi ada equation itu artinya rumus. Jadi itu insert rumus. Iya. Kecil. Kenapa? barusan. Kalau kecil barusan ini J1 ditulis biasa, di blok, terus ini. Ada shortcutnya. Jadi kalau misalnya ini nggak muncul, ada kan yang nggak ada, tinggal kontrol tambah. Oh. berarti Ya, terus kalau yang atas kontrol shift tambah. Tuh. berarti semacam ini. Kalau apa tadi Ctrl Shift tambah. Iya. Itu untuk X2 bawah, X2 atas tuh itu Iya. untuk membedakan seperti ini kan. Ini untuk atas. Iya. Nah, biasanya di sini ke bawah. Iya, kayak gitu. Oke. Terus bagaimana kalau kita mau kasih yang paragraf 1 ini kita kasih nomor 1. Paragraf 2 ini kita kasih nomor 2. Yang ini 3, gitu gimana? Ini kan satu-satu ya. Nah, kita bisa blok. Kemudian insert. Nah, jadi.
Bisa kan ya? Atau diganti yang titik. Ganti ini bisa diganti. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kok maju sekali. Ini gimana ngaturnya? Yang tadi pakai penggaris. Gitu ya. Oke. Terus yang formatting teks sudah selesai, terus kita ke bagian halaman. Ini saya balikin ya. Kalau misalnya kita disuruh filenya marginnya sekian. Kita setting di sini. Nggak perlu di blok, nggak perlu di apa-apa. Margin, sini margin. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Tetap margin. Margin ya? Berarti nggak aneh. Kalau sini masjid. Oke. Nah, ini biasanya margin itu ada yang ukurannya inci ya. Kalau ini inci. Kalau yang Dimas, coba di mbak-mbaknya ukurannya inci ya. Senti. Jadi kalau misalnya mau mengurangi batas kanan, batas atas, ini tinggal dikurangi. Sentimeter. Oke. Itu setting awal kita biasanya inci. Bagaimana cara ngubah jadi sentimeter? Ada yang tahu? Gimana kalau saya jadiin PR? Aku? Iya. Bisa di Google. Bisa dicari di internet. Cara mengubah sistem pengukuran di Microsoft Word dari inci menjadi sentimeter. Wah, ini udah sentimeter nih. Masnya harus tahu gimana biar jadi kayak gitu. Oh. Option. Nyesat dewe. Boleh dicoba-coba, boleh cari di Google. Gimana caranya aja. Bagaimana caranya ubah? Option. Jadi untuk yang margin bisa ya, tinggal klik di sini. Kemudian kalau mau setting berapa kali berapa di custom margin. Ini diisi berapa gitu ya. Oke, terus misalnya kertas kita, kalau ini kan ukuran apa kita nggak tahu ya. Bisa kita lihat di size. Nah, yang di sini kan yang di blok letter ya, berarti ini letter. Ini kalau namanya Indonesia kuarto. Ya, letter itu kuarto. Tapi biasanya kalau di Taiwan kita gunakan A4. Jadi kita ganti A4. Size ini untuk ukuran. Oke. Terus gimana kalau kita pinginnya, ini kan bentuknya memanjang ya. Kita pinginnya dia membujur. Kita ganti orientation landscape. Gitu. Oke. Sepertinya yang ini sudah gampang. Kemudian caranya biar kita, misalnya kalau koran itu kan nggak cuma satu kolom ya, ada beberapa kolom. Di sini ada pilihan kolom, klik tuh. Jadi 2. Kalau ini nanti teksnya ditambah, misalnya saya tambahin, nanti dia akan muncul. Iya. Nah, gini. Ya, kolom. Oke, terus nah, sekarang kita belajar yang agak advance. Biasanya kalau kita bikin skripsi, nanti kita pasti ngasih bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita ketik sendiri, coba diketikkan di setiap paragraf dikasih bab 1. Dan seterusnya sampai selesai, sampai babnya itu ada berapa. Pakai angka aja ya, bukan Romawi ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Sudah semua? Mas ya, coba ditulis. Kita lihat dulu ke sebelah ya. Ditulis kayak gini, di setiap paragraf dikasih bab 1, bab berapa. Ya.
Ayo, kalau bisa segera karena waktunya sedikit lagi. Tapi nanti kita boleh pakai jam istirahat katanya, sebentar. Karena tadi Mas Eka juga memakan waktu saya. Makanannya Tidak mau kalah. Perutnya ini belum. Dikorupsi tadi waktu saya. Sudah? Sudah ya, sudah ditulis kayak gini, sudah diketik. Nah, Sampai 6 ya. sampai ya 6 di sini karena paragraf kita ada 6. Di setiap paragraf ada ya. Lalu biasanya kan kita di setiap paragraf itu beda halaman ya. Nah, caranya ini kita enter. Jadi di selesai paragraf terakhir enter. Kemudian klik Ctrl Enter. Ctrl Enter. Jadi muncul di halaman baru. Saya ulangi lagi ya. Di misalnya yang ini dunia, enter, terus kontrol bareng enter. Iya. Nah, yang di sini ini kan ada space kosong ya. Iya. Backspace. Bisa. Gini. Nah, Dibantu yang lain. Jadi nanti di setiap habis bab kita kasih enter dan kontrol enter. Jadi nanti biar jadi beberapa halaman berbeda. Kita nanti mau buat daftar isi otomatis. Jadi kita lakukan ini. Kalau jadi satu halaman kan nggak seru ya. Jadi kita bikin beberapa halaman. Oke, ini jadinya 6 halaman ya. Sudah semua? Kemudian di bab 1, di tulisan yang bab, kita blok. Blok. Sudah di blok? Yang lain? Klik heading 1 yang di sini, style. Di tab home, yang ini home ya, home. Ada heading 1. Di blok, klik heading 1. Di tab home, jangan lupa di tab home ya. Heading 1. Kayak gini jadinya. Heading 1 yang ini. Masnya itu sudah heading 1 belum? Udah. Ya, heading 1. Yang kedua juga dikasih heading 1. Di setiap bab semuanya diganti heading 1. Oke. Sudah semua ya ini. Kayak apa namanya? Mas, Tikus itu susah, tangannya nggak bisa connect dengan otak. belum terbiasa Mas, sering-sering Iya. aja. Dibuat dulu. Terus ininya tuh jadi itu enggak jadi lembaran beda kayak gini. Di keatasin dulu Mas. Ini kan banyak space kosong. Pakai backspace. Sudah kasih heading 1 semua ya. Aduh, tak panggil lagi ya, saya lupa namanya. Mas Abdiloso tadi. Panggilannya Justo. Kemudian Mas Jindra. Iya, Mas Aji. Oh, Mas Aji ya. Mas Nugi. Yang ini yang tinggal 1. Mbak Lida. Mbak Hanis, Mbak Ani, kemudian Mbak Yuliana. Mbak Siska. Oh, Mbak Ani Yuliana. nggak ada. Iya, Mbak Ani nggak ada. Oke. Semuanya sudah dikasih heading 1? Kalau sudah, sekarang perhatikan. Ya, ini. Berubah. Jadi, sebenarnya di sini kan ada style ya namanya. Kenapa sih kok kita pakai style? Kenapa nggak style kita sendiri? Ini warnanya jadi biru, fontnya kayak gini kan kita nggak suka, gitu ya. Buat apa sih? Nah, ini nanti gunanya.
Kalau sudah dikasih heading, Mbak Siska belum ya? Ini bang, miss, sorry, miss. Oke. Tadi satu lagi. Judul satu. Oke. Mungkin sudah ya, sudah. Sekarang kita klik yang di sebelah sini, sebelahnya bab 1. Kursornya ditaruh di situ. Kalau Mas harusnya di sebelahnya judul di paling atas sendiri. Iya. Lalu kita mau bikin daftar isi otomatis. Kita klik tab references. Yang references. Yang ini sudah. Tab references. Itu tuh miss nggak ada judul gitu. Yang ini. Iya, maksudnya di atasnya tuh nggak ada judul. Oh, tak kasih judul ya. Iya. Biar sama gitu. Biar sama, oke. Nah, kalau ada judulnya berarti di sebelahnya J, di paling atas sendiri. Lalu di references sudah klik ini table of contents. Ya. Yang panah. Atau diklik itu nanti pasti ada banyak pilihannya. Ya, klik salah satu, kita coba yang paling atas sendiri. Bedanya apa sih? Kalau yang ini kan tulisannya contents, yang ini table of contents. Kalau yang ini dia beda level-levelnya. Nah, tadi yang namanya heading 1 itu digunakan untuk pelevelan gitu. Terus kalau kita sudah klik contents, keluar deh daftar isi kita. Nah, yang ini kan harusnya daftar isi itu kan satu lembar sendiri. Biar jadi beda halaman, gimana tadi caranya? Control Enter. Udah. Itu aja. Jadi ini daftar isi kita nggak usah ngetik titik-titik buahnya, jadi tinggal satu-satu. Gitu. Lalu apa sih bagusnya ini? Misalnya kita klik di sini ya, terus kita tekan kontrol, sambil tekan kontrol, ini langsung diklik, pindah ke sini. Ya, bab 6, klik di sini, kontrol. Iya, gitu. Terus di view juga bisa. Sebentar. Seingat saya ada bagian ntar. Navigation. Nanti bisa muncul ini. Gitu. Oh, ini kok kayak gini ya? Kenapa? Seperti ini ya? Oh, bukan. Iya, karena itu bahasa Indonesia. Waduh, Tapi yang jelas ini sudah masuk kata pengantar. Iya gitu. Bukan kata pengantar, daftar isi. Tadi pilih yang ini ya. Nah, bisa juga pilih yang ini. Coba diambil. Gitu. Terus caranya biar dia pindah ke halaman berikutnya, klik di sini. Di mana Bu? Ini Miss. Miss. Sudah di heading 1 belum? Headingnya tuh belum. Ayo, gimana? Kasih tahu Mas. tahu nggak ya? Kalau pengen tahu banget. Ciplok dulu Mas, bab 1. Kayaknya yang tulisan bab 1 pertama kayak gitu juga belum di hiding ini. Heading 1. Semuanya gitu, semua bab. Coba. Kalau misalnya kita nggak ngasih heading, nanti nggak keluar di sini. Babnya itu Iya, Lalu gimana kalau misalnya kita punya di bawahnya bab ini misalnya kita punya pendahuluan, latar belakang gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, yang kita coba yang paling terakhir bab 6 ini kita ganti kesimpulan gitu ya. Ini diganti saran, yang bab 6 diganti saran. Yang bab 5 diganti kesimpulan. Sebenarnya oke. Kan ini tadi kita sudah ganti, ini masih tetap bab. Caranya gimana? Kita klik update. Sudah jadi.
Oh, Ya, lalu ini kan barisnya sama ya, kayak bab harusnya kan tidak sama kan? Caranya kita ganti levelnya. Saran tadi kan level 1 ya, heading 1. Kita ganti heading 2. Kesimpulannya juga kita ganti heading 2. Lalu kita update. Update entire table. Tuh. bedanya update yang atas tadi sama yang bawah. Kalau yang atas itu yang diupdate nanti cuman halamannya aja. Kalau misalnya yang bab 4 ini ya, saya turunkan lagi. Ini kan bab 4 itu sekarang di halaman 5. bab 4 halaman 5 ya? Oh, 6. Karena sudah saya enter. Sedangkan yang di sini masih halaman 5. Nah, yang update let boleh pakai page number only. Jadi yang diupdate 6 aja. Kalau kita misalnya ganti bab 4-nya ini kita ganti heading 2 ya. Terus kita geser lagi. Kalau kita ganti page number only, ya halamannya aja. Kalau kita ganti entire table, berarti dia akan maju. Karena headingnya kita ganti level 2. Iya, gitu. Bisa ya? Yang ditanyakan, silakan dicoba. Karena kalau tidak dicoba, Waktunya habis. belum. Karena nggak dicoba waktunya habis. Ini udah bisa. Saya, Miss. Miss. Terus, ini kita sudah punya daftar isi, judul, artikel sudah ada, lalu kita pengen ngasih cover. Gimana caranya? Kita ke insert cover page. Ada pilihan banyak cover. Kita coba kayak ini. Miss, tadi Ya. coba untuk yang saran kesimpulan itu, kalau dipindah itu gimana? Coba lagi ya. Saran tadi kan awalnya heading 1. Oke. Saya balikin heading 1. Terus tadi table of content-nya bentuknya kayak gini. Bentar. Oh, bab 4-nya masih heading 2. Iya, masih heading 2. Oh, berarti yang bisa yang merubah itu headingnya ya? Iya, betul. Oh, oke. Berarti apa gunanya heading? Untuk merubah sampai Level-levelnya. Lalu sebenarnya kita juga bisa ganti. Misalnya ini kan warna biru ya yang di sini. Kadang kan kita nggak boleh kan, kalau skripsi kan warnanya biasanya hitam. Itu di sini klik kanan modify. Gitu bisa, atau langsung di sininya kita hitamkan. Terus Times New Roman. Ya, terus ini di update heading 1 to match selection. Kalau mau diisi update, itunya nggak bakal hitung kan? Iya, diganti sendiri. Jadi kita ganti satu dulu, kita ganti satu dulu, lalu kita update. Jadi gantilah gaya style dari heading 1 ke gaya yang saya blok ini, gitu. Gitu ya, bisa ya. Kalau kayak gini kan sudah umum kan. Biasanya ya gitu sih yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Oke ya. Terus gimana cara nambah cover? Gimana? Daripada kita bikin-bikin sendiri kan, mending kita nambah sendiri. Dari sini ada beberapa pilihan. Beberapa contoh. Ini yang sederhana. Jadi di insert cover page. Insert cover page. Pilih yang mana aja boleh. Terus ini dokumen title-nya tinggal diganti Heartbleed. Oh, salah. Heartbleed. Ada yang tahu Heartbleed?
Heartbeat. Itu kan hati. pendarahan hati. Tapi sebenarnya heartbeat ini sekarang isu di internet yang lagi in. Jadi dia itu bug yang bisa mencuri data kita. Bisa dari Linux, Android atau Microsoft gitu. Ya. Tapi Mungkin kan hanya sebagian kan, bukan semua tidak semua aplikasi user ya. Hati-hati aja. Jadi kemarin disarankan untuk sering-sering ganti password. ganti password gitu. Berarti mencuri hati. Dia ini hatinya. Dia yang mencuri Yang itu mencuri, hatinya, bukan mencuri hati. Misalnya ini bahaya bug di internet. Kutu. Pakai itu kutu kan ya. Terus ini ada tanggal, ini nggak usah diisi juga nggak apa-apa, dihapus. Tuh, diblok terus dihapus. Cover page udah bisa ya. Terus gimana cara nambah halaman? Nomor halaman. Nomor halaman berarti tinggal insert, bukan di insert ya, page layout. Saya lupa di sebelah mana. Bentar, dicari dulu. Oh ya, betul di insert. Page number. Seingat saya memang di insert, tapi di sebelah mana ya ini? Ternyata di sini. Biasanya kita di bawah ya, bawah sebelah kiri. Ya. Dia sudah otomatis di halaman 1 ini nggak dikasih. Kalau untuk menghapus halaman misalnya. Menghapus ya? Ya dihapus. Oh langsung gitu. Gimana sih? Sudah nggak ada Diblok, kan? dihapus, Iya. Itu dihapus. Ya, jadi insert page number, bottom of page, bottom itu bawah. Nih, ada yang style yang lain, misalnya Di atas ini. top of page. Ya, ini ada gaya-gaya yang mau aneh-aneh. Si halaman misalnya alay semua. Ini. Gini ya. Di atas juga bisa. Kalau misalnya mau halamannya ada di atas, berarti ini ya saya kasih di atas samping. Lah yang di bawah gimana? Hapus saja. Nggak mau ya? Ntar. Wait. Gimana cara menghapus yang di bawah? Karena ini nggak bisa diklik. Gitu. Kalau misalnya kita punya di bawah lalu pengen ganti ke atas, yang di bawah dihapus. Ini yang di atas kita hapus, kita ganti di bawah. Insert, diklik di mana aja boleh, mau di halaman 2, halaman berapa aja boleh, nanti dia ngasih halamannya dari halaman pertama. Insert page number, bottom of page. Tuh, saya halamannya. Oke? Oke. Sudah, kita simpan yang ini, kita beralih ke yang tadi yang pakai DB, database yang bikin kwitansi otomatis. Oke. Ada yang ditanyakan dari sini? Gimana cara menambahkan gambar? Kita lupa, tadi nggak bahas itu. Cara menambahkan gambar gimana? Misalnya di sebelah sini kita mau kasih gambar ya. Di sebelum ditemukannya ada 2 cara. Yang pertama pakai insert picture. Kayak gini bisa. Atau cara yang lain kita langsung copy gambar kita di sini, copy. Kemudian tinggal di paste. Nggak mau ya. Ini heartbeat iconnya. Kecilin, ini besarin, ini kecilin. Kalau mau memformat, ini ada format. Terus ini bisa di crop. Di crop itu dipotong. Biar gini doang. Terus ini bisa dikasih. Nah, ini apa namanya ini? Iya, efek. Kita ganti ini stylenya. Terus lalu ini tulisannya kan di bawah ya.
Maunya biar kita tulisannya di sebelahnya. Gimana caranya? Ada beberapa opsi. Format. Kalau yang position ini mau gambarnya di atasnya atau di sebelahnya gitu. Kalau yang ini yang warping, yang buat tulisannya. Ini yang di sampingnya ya. Ini kan bentuknya ikut melingkar sesuai dengan gambar ya. Bagaimana kalau maunya kotak? Square. Itu ya. Ada banyak pilihan ya? Iya. Oke, lalu kita gambar sudah ya. Kalau tabel gimana? Sama. Kita mau nambah tabel misalnya. Insert table. Mau ukuran berapa? Kalau misalnya ini ukurannya lebih dari yang disediakan ini, kita klik ini insert table, kolomnya berapa, itunya berapa. Isi sendiri. Nah, gini. Tabelnya ini juga bisa dibesarin, bisa dikecilin. Biasanya yang sulit itu menyulitkan tabel kayak itu. Udah ditulis kata-katanya gitu, buat kata-katanya. Ada satu yang ketinggalan gitu. Oh, mau bikin kolom lagi gitu ya? Ini diklik layout. Saya kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Diselipin gini ya? Iya. Kadang-kadang itu kayak angka 1. Angka 1 di bawahnya ada. Bawahnya? Ada enggak yang di angka 1 itu kayak ada Cabangnya. ada cabangnya Kayak ada cabangnya. Oh, misalnya yang di sini ini misalnya ini apa ya? Ini nomor. Kalau sedangkan ini kan ini jenis kelamin. Lah yang ini P, ini L. Ini L. Lah sedangkan ini kan nggak butuh ya, ini maunya dijadiin satu ya. Gimana caranya? Itu pakai merge. Merge cell. Terus gimana biar ini kan iya biar di tengah ini ada. Nah, gitu. Terus ini juga, ini kan jadi satu harusnya, merge. Terus jadiin di tengah. Gitu, oke? Jadi diklik sini. Ada layout, ada desain. Desain ini untuk pakai yang style ini. Kalau yang layout ini untuk nambah row, nambah baris, nambah kolom, merge cell, split. Kalau misalnya tadi itu juga sebenarnya ada cara yang lain. Di sini, ini kan kita butuh L sama P, kita split aja. Split cell, number of column 2. Gitu. Tapi bawahnya nggak ada. Oh, tapi nanti kita bisa ngasih gini ya, P, kita tinggal pilih L. Sebenarnya kalau di sini mau nambah lagi tinggal klik tab, sudah nambah sendiri. P, tab, nambah sendiri. L, kayak gitu. Oke ya, tabel oke ya. Tabel, gambar, nambah video juga sama kayak nambah tabel atau nambah. Kalau mau nambah sesuatu, insert. Nah, kalau misalnya ini ada lagi. Kalau misalnya mau nambah gambar, insert shape. Yang gambar sendiri misalnya. Gitu. Tinggal shape apa gitu ya. Tapi jarang sekali kalau di Microsoft Word pakai shape. Oke. 5 menit mungkin. Ini kita save dulu. Gimana cara save? Gimana caranya save? Sudah bisa? File, save as, mau disimpan di mana? Browse. CC1 ini artikel Heartbleed. Langsung ke gambar kayak desktop itu bisa kan? Kenapa? Langsung dari dokumen tadi langsung klik gambar desktop tadi. Oh, bisa. Yang ini ya? Iya. Bisa. Ini bisa. Langsung bisa. Atau Ctrl S. Iya, oke. Jadi yang ini bisa ditutup ya, udah selesai. Tadi sudah masuk. Di sini artikel Heartbleed sudah jadi. Lalu sekarang kita belajar
merge. Boleh ya Mas, 5 menit ya? Jawabnya apa Pak? Gimana lagi? Buka lagi Word file baru. Sama yang contoh DB diklik 2 kali. Nggak kelihatan. Word contoh DB. Caranya sama tadi ya. Apa? Bikin file baru? Iya. Contoh DP. Contoh DB diklik 2 kali. Dibuka biasa. Oke ya. Lalu di sini nanti kita kan mau bikin kwitansi. Kita ketik kwitansi. Ini jadi saya kasih contohnya karena tadi sudah saya ajari. Nanti formattingnya dicoba sendiri ya karena tadi sudah diajari. Kemudian ada nama. Lalu NIM. Telah membayar uang kuliah semester ganjil 2013-2014. Oke. TP Tekan lagi. bisa? Iya, orang mungkin bisa. Saya sudah jadi. Boleh nggak usah ditulis kwitansi nggak apa-apa, tinggal nama sama NIM nanti bisa ditambahkan sendiri ya. Tuliskan nama sama NIM aja nggak apa-apa. Contoh DB ini tadi sudah kalau sudah dilihat boleh bisa ditutup. Ya, yang penting nama sama NIM. Oke ya, contoh DB sudah pernah dilihat kan isinya ada nomor, nama, NIM, alamat, sama ini. Ya. Jadi kita kayak misalnya ini namanya database kan. Jadi kita punya banyak data, lalu data kita tersusun oleh suatu struktur. Di sini ada strukturnya, ada nomor-nomornya. Nah kalau misalnya kita mau bikin kwitansi dari data ini, kan kita nggak usah nulis satu-satu. Frida, kita copy, taruh sini. Lalu NIM-nya copy. Ini nggak usah ditiru yang copy-copy ini. Kayak gini, bikin satu. Terus ini copy lagi. Habis itu enter, Ctrl enter, bikin lagi baru. Kayak gitu kan kalau misalnya mau bikin setiap kwitansi, misalnya ini Nana, diganti lagi satu. Nah, caranya biar nggak melakukan itu. Ini kan bikin satu-satu kan ya. Caranya biar nggak melakukan itu ini ada. Jadi ini saya hapus dulu ya. Tadi kan karena kita coba-coba. Yang contoh DB-nya bisa ditutup. Yang penting sudah dilihat isinya. Oke. Lalu kita masuk ke mailings. Ya, mailings. Kalau bahasa Indonesia apa namanya? Persuratan. Surat menyurat. Belum ya? Oh, error ya. Sudah, klik mailing, kemudian ada start mail merge. Iya. Start mail merge. Mas, sudah? Start mail merge, mailing. Susah nggak punya tikus, Mbak. Tanganku. Oh iya, Masnya lihat ke sini aja ya. Mailing, surat. Iya, start mail merge. Kemudian pilih step by step mail merge.
Ya. Oke ya. Insert. My links. Ya, my links. Kemudian start mail merge. Bawa sendiri. Step by step mail merge. Ya, oke. Kemudian ini sudah kita pilih letters ya. Lalu kita pilih next starting documents. Kemudian next select recipient. Kita browse. Saya ulangi ya. Jadi kan select recipient sudah nyampe sini, select recipient. Select recipient, klik. Balik. Back dulu ya. Starting document. Sudah nyampe situ? Belum. My link, start mail merge. Yang bawah sendiri. Step by step. Iya. Lalu keluar ini ya. Sudah keluar starting dokumen. Kemudian ini tinggal diteruskan next, lalu browse. Ini yang kita bagian memasukkan database-nya. Yang bagian ini kita klik Excel files. Karena database kita tadi kan bentuknya Excel ya. Excel files. Lalu data kita tadi ada di mana? Tadi filenya disimpan di mana kita cari? Kalau saya di desktop. Kalau mbaknya di mana? Ya, yang udah enak dihafal aja. Ya kalau saya memang saya taruh desktop biar mudah nyarinya. Gimana tadi? Taruhnya bingung ini. Tadi downloadnya di mana? Lupa. Cari. Biasanya di folder download mungkin. Download. Dikecilin aja mas ini. Nggak ada ya? Nggak ada. Lu belum tak download ya? Udah kan? Udah. Gimana? Desktop? Nggak ada? Kayaknya sudah nemu ini contoh DB? Udah ada. Coba recent place. Udah ada juga. Di mana filenya? Banyak banget. Tadi yang teks ada di mana mas? Coba diklik di sini. Contoh DB tadi di mana? Nah ini Justo unduhan bahan PJJ. Unduhan ini Tadi itu di mana? Desktop. di sini tadi. Desktop. Ini terus di sini yang bagian unduhan. Yang mana unduhan itu? Mbak tinggal Atas ini. Kalau kita pindah ke desktop aja di mana ini? Langsung dulu lah. Ada. Paste itu saya nggak tahu paste itu apa. Oh, kok keliru? Yang di download, yang di copy. Kok sudah ketemu belum? Sudah ada di desktop ya? Coba cari di desktop. Saya ini aja. Nggak ada ini. Ini ya. Ini tadi ganti Excel. Ini barusan udah muncul ini. Sudah ketemu? Ketemu belum? Udah ya? Kalau sudah ketemu diklik open. Open. Nggak buka-buka maksudnya? Hah? Gimana? Di click open nggak bisa itu. Sudah? Udah mesti tadi ketemu tapi tadi nggak. Kalau lebih mudah taruh desktop aja nggak apa-apa. Klik contoh DB-nya open. Oh, data resource-nya diganti Excel. Coba Excel files. Iya. Kalau ini Iya, coba bisa nggak diklik dulu.
Semua ya. Itu tadi di mana? Nah, iya. Kalian tadi di mana? Nggak ada susah. Tidur aja lah. Subuh. Bisa bisa. Gimana tadi? Ntar mampir. Miss kok kayak gini? Kalau dipindah ke Nah, desktop gimana? ini dia Yang baru file asli. keluar. Langsung keluar. Iya. Kalian tadi di sini ya? Iya. Kalau misalnya kita pindah ke desktop gimana? Karena ini belum diekstrak. Oh, Iya. Iya, kalau belum diekstrak nggak bisa muncul. Jadi harus diekstrak dulu. Caranya, Mbaknya, yang file ini ada di mana? yang ini nggak masukin di desktop. Iya. Dulu. Tuh. Terus baru yang tadi pilih mana sih? Oh. Itu bukan PJJ. Iya tuh, quit. Terus tuh, contoh duduk. Iya. Kayaknya Tuh. tadi bisa diekstrak Kayaknya belum? nggak tahu belum kayaknya. Ini ada di mana kalian? Di desktop. Ini sudah. Ya emang PJJ nih. Terus tadi di klik. Nah kan coba dia buat kayak gitu mas. Iya sama. Oh, nggak mau dari sih. Iya. Kayaknya di sini itu udah ditutup aja. Gini, gimana tadi? Ini, terus apa? Apa ya? Filing itu start my step by step. Step by step, begitu. Next. Gimana tadi filenya? Bukan kayaknya. Bukan. Di download. Tuh kan PJJ. Oke ya. Sampai situ semua ya. Udah bisa ya? Kita lanjutkan. Oke. Ini ada first row of data contains column header. Ini artinya baris pertama tadi yang di file data DB itu isinya header. Header tadi kan nomor, nama, NIM, bukan data kita kan, cuma judulnya aja. Jadi kalau misalnya di kolom di baris pertama kita isinya header, kita centang. Oke, muncul kayak gini. Tinggal klik oke. Terus oke. Oke, tinggal oke. Oke ya. Belum oke. Habis itu ini. Aduh. Ini kan sudah ya. Kayak gini terus next write your letter. Lalu. Write your letter, more item. More item. Nah, di sini kan kita butuh data nama sama NIM ya. Nama sama NIM. Nama kita insert. NIM insert. Gitu ya. Terus close, sudah. Lah, ini namanya di sini, NIM-nya di bawah. Kita pindah. Bawah. Pakai enter doang? Oh, jangan. Di-cut. Ayo. Cut. Cut itu Ctrl X. Klik kanan, cut. Ctrl X. Itu X doang, Mas. Undo. Undo itu Ctrl ya. Ctrl ditekan bareng sama X. Sebelahnya. Lalu biar kita perjelas sebelahnya NIM, coba di situ. Nah, di situ. Ctrl V-nya di sebelah NIM. Ini Ctrl V. Ctrl jangan dilepas.
Kontrol dulu, kontrol V. Banyak kan mas? Udah bisa kayak gini? Udah bisa belum? Udah. Saya ulangi ya. Udah nggak jelas. Udah kayak gini kan? More item. Tadi yang di sini write your letter. Ada nggak? Ada? Select recipient. Pencet apa ya? Nggak ada. Adanya apa? Ini ya semua. Aku nggak tahu pencet apa ya. Jadi Jadi kalau sudah more item yang tadi nama sama name, Makanya yang buka langsung kilas ya guys. pindah ke bawah. Sama kehidupan mati saya dulu ya. Ini keluar ini. di sini tuh aku pencet apa Miss? Kan kayak gini ya Miss, aku ulang ya Miss. Ih, jangan klik itu. Previous. Gak usah ditutup ini, jangan sampai ditutup. Write your letter. Write your letter. Radio itu. Ini yang atas. Ya, more item. Ya, ini tinggal klik nama sama name. Klik nama, insert. Name, insert. Ya, close. Yang name, Di apa? Di blok. ya, di blok. Sampai ini dia punya kurung. Ya, kontrol. Jangan dihapus. Kontrol Ini Miss. Ini pakai ini. Kontrol E, klik di sini sebelahnya titik 2. Kontrol Ini Miss. Gitu. Iya, ini oh. Ini tinggal klik nama, insert, name, insert. Lah ini kok ada di sini, kita tinggal pindah aja. Harus terus. Panasan kan? Ini didinginin dulu. E, Aku iya. insert E. Mas Nugi galau. Ya, write your letter. Oh, ini browse tadi belum. Udah di mana filenya? Ini bikin baru lah. Biasanya filenya lagi dipakai. Ini fotonya ada. Ini aja ya. Foto pas waktu Tadi ya. ada keluar semua guys. Nama sama name di insert. Satu apa insert terus close. Sudah jadi ya kayak gini ya. Oke, kalau sudah jadi bisa diklik preview your letter, keluar sendiri. Ya, keluar sendiri. Nah ini kalau misalnya kita mau print kita kan tadi jumlah mahasiswanya ada 15 orang ya. Saya back. Preview your letter. Review. Iya. Review your letter. Complete the merge. Lalu klik print. Nah ini kalau misalnya kita kan mahasiswanya tadi ada sekitar 15 ya. Kalau cuma pengen ngeprint hanya misalnya 1 sampai 10, 1 sampai 10 gitu. Nah nanti otomatis dia akan nyetak Frida itu diganti dengan nama berikutnya. Kedua sampai nama ke-10. Kayak gitu. Udah jadi, sudah selesai. Ya.
Kalau misalnya mau ngeprint namanya punyanya by Haki, berarti kan dia kolom keempat atau 5 ya. Record keempat by Haki. 4 keempat karena satu aja. Oke. Karena saya nggak connect ke printer jadi nggak bisa ngeprint. Kayak gitu. Dan bawa sini. Gimana? Sudah jadi ini, sudah selesai. 110 di aku keluarnya Oh, berarti ini ya caranya. Satu. Terus kalau misalnya kita bikin undangan, kan biasanya ada tempelan label-label kan? Iya. Nah, itu masa ngetik satu-satu. Terus langsung copy. Nah, itu pakai ini. Jadi kita punya data kayak ini. Jadi kita tulis dulu namanya aja. Lalu kita pakai ini. Cuman kalau ini kan sederhana ya. Ini kan satu page jadi satu. Kalau yang itu kan kecil-kecil. Nanti ada pembagian situ. Kan ada kolom. itu kan di Iya, label namanya. Kalau ini kan letter ya. Tadi kan kita pilih letter. Nah, nanti kita pilih label. Nah, oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Bisa ya, Mbak ya? belum. Terus aku keluarnya aku kayak gini, Miss. Maksudnya udah apa? 1 sampai 10 terus tuh. Itu, Miss. Kenapa? Print kan, Miss. Iya, kan 1 sampai 10 kan, Miss, kayak gini. Iya, nggak keluar apa-apa nanti kalau nggak connect ke printer. Oh, iya. Ini kalau mau ngeprint ke jumlahnya berapa gitu. Bisa nggak bisa aksen aja deh. Kayak gini ya, Miss. Iya, ini untuk ngeprint. Oh, kalau enggak itu Kalau nggak connect ke printer. Bisa. Iya, nggak bisa. Coba ini XPS Uang dokumen aja deh. breaker. Coba ya. Sekarang udah nggak pakai Yahoo juga. Ini Nanti belajar Langsung ya. ada tutornya Mas Yusuf. tadi di print di. Oke ya. Jadi kayaknya ada di mana? Di download. Semangat ya. Aku tadi kata berapa tuh? Nanti ini dia di print ke XPS. Melek langsung lari-lari kan. Iya. Kalau sholat di sini nggak bisa di sini. Meja makan di mana? Meja makan itu. Meja makan sih banyak. Makan aja. Jadi ini isinya beda-beda kan sebenarnya. Iya, enggak perlu. Iya, Meja makan di mana? Iya. Ya meja nggak bisa makan. Ini Iya, dari awal lagi. Ini juga bisa Mbak, bisa. Bisa tak? Tapi coba XPS dokumen viewer ada nggak? Klik ke bawah. Oh ini ada PDF ke atas. Ke atas sendiri ada PDF. Ya bisa itu. Di situ coba oke. Mau disimpan di mana coba? Dulu ya. Ini ada contohnya yang dia sudah jadi semua. Jadi namanya beda-beda. Kenapa? Ini namanya nggak bisa masuk. Review. Oh, kemudian complete watch, print, record, oke. Lalu kita pilih misalnya. Karena kita nggak punya printer kali ini ya. Kita print di sini aja. Jadinya kayak gitu. Mas mungkin bisa sama. Sama. Tapi nggak tahu ini nggak bisa bikin karena nggak ada SPS viewer-nya. Aku ada dulu. Oh gitu. Kalau di sini dia Windows 8 ada XPS viewer, jadi dia bisa dilihat. Kalau ini nanti bisa, tapi nggak bisa dilihat kayak gini. Kita bisa bilang Jadi kalau misalnya yang lain lama ya, Mbak ya? Adobnya yang lama. Kalau ini bisa. Di saya nggak ada yang kayak itu tadi. Kalau sudah saya coba nggak bisa. Oh iya. Dari Word ya. Ngapain di sini? Oh, ternyata saya juga ada. Saya tak coba. Oke. Jadi ini contohnya, ini kan yang keluar di sini cuma satu ya, satu nama aja. Nah, tapi dia itu sebenarnya isinya banyak. Kalau kita print, misalnya kita print all ya. Terus kita kirim ke sini. Semoga nanti bisa dibuka. Taruh desktop. C1 kwitansi.
bisa dibuka nggak ya? Bisa kan? Taratata. Bisa. Wow. Kalau Windows 8 kayaknya bisa karena ada XPS viewernya. Ya ini, jadi ini Frida, ini Nana, ini Surya, ini Bayhaki, sampai semua 10. Jadi nggak usah ngetik satu, langsung jadi semua. Oke ya, selesai ya. Belum. Iya, undangan juga kayak gitu semacam ini. Jadi kita bikin template aja satu, nanti kita sendiri. Makasih ya dan maaf. Sama-sama Miss. Kita juga minta Ini kita maaf. sudah panas karena ini, ruwet guys. semua. Ya kenapa? Oh ya yang office ya. Iya. Oke, di sini salat dulu. Wes gantian yang cepet sholat dulu. Iya, ya wis, makasih ya. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.